Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kita semua. Mari saudara, sebelum kita memulai hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepada Tuhan pada saat pagi hari ini mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam yang sudah kami lewati. Tuhan, sebelum kami mulai hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau belajar akan firman Tuhan. Mari berkatilah waktu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini renungan kita mengambil tema manfaat kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Amin. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana kehidupan setiap orang digerakkan oleh sesuatu. Ya, dan hari ini kita akan belajar dari kehidupan yang memiliki tujuan. Ya, dari sebuah buku yang saya baca, yang kami baca, bahwa ada 5 manfaat besar yang bisa kita pelajari dalam kehidupan yang memiliki tujuan. Namun hari ini kita akan belajar 2 hal. Ya, sebelum itu kita akan baca ayat pokok kita dalam Yesaya 49 ayat yang keempat mengatakan, "Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku." Puji nama Tuhan. Nah saudara, untuk memahami ayat 4 dari kitab Nabi Yesaya ini, mungkin Bapak Ibu Saudara perlu membaca dari mulai ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga. Ya, di mana dalam kisah ini Yesaya mengerti, memahami, mengetahui bahwa dia diciptakan oleh Allah. Bahkan sebelum di kandungan, Tuhan sudah memiliki rencana yang luar biasa dalam kehidupan Yesaya. Ya, di sana di dalam kitab Yesaya 49 ayat 1 sampai ke 7 mengatakan ada sebuah misi atau tujuan Tuhan dalam hidup Nabi Yesaya. Walaupun Yesaya mengeluh dalam ayat 4 yang tadi kita baca, dikatakan bahwa aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun Yesaya tahu bahwa Yesaya menjadi hamba Tuhan yang memiliki tujuan, memiliki misi untuk mengembalikan kaum keturunan Israel kepada Tuhan, yang menegakkan suku-suku Israel. Dan bahkan dalam ayat itu kita membaca bahwa Tuhan punya rencana atau tujuan yang lebih dari sekedar hamba Tuhan. Lebih dari sekedar itu. Ya, dikatakan bahwa terang bagi bangsa-bangsa. Ya, Tuhan punya rencana buat Nabi Yesaya untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripada Allah sampai ke ujung bumi. Oh amin, puji Tuhan. Nabi Yesaya sangat mengerti dan memahami hal ini. Ya, di situ dikatakan juga bahwa bagaimana Nabi Yesaya dipakai Tuhan. Kita tahu bahwa Nabi Yesaya dinubuatkan atau menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Betul saudara ya, kita seringkali mendengar ayat firman Tuhannya bahwa Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Yesus ke depan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah mengerti tujuan Allah menciptakan kita, tujuan Allah dalam kehidupan kita? Nah, 2 hal besar seperti yang sudah kita katakan yang dapat kita pelajari dari kehidupan yang memiliki tujuan. Yang pertama, kita harus mengenali tujuan Allah dalam kehidupan kita yang akan memberikan makna bagi kehidupan kita. Dalam kitab Ayub pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak
dan berakhir tanpa harapan. Ayat yang ke-16 mengatakan, aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Kita tahu bagaimana cerita Ayub. Ayub orang yang terkaya waktu lalu di negeri timur. Dia punya kekayaan yang luar biasa. Dia punya anak-anak yang luar biasa. Ada 10 orang anaknya. Dan hidup dekat, jujur, saleh kepada Tuhan. Tapi kita tahu juga bagaimana kisah Ayub, di mana Tuhan mengizinkan pencobaan dalam kehidupan Ayub. Ya, semua hartanya ludes. Kekayaannya lenyap, saudara. Bahkan anak-anaknya semua meninggal, dan dirinya sendiri pun mengalami penyakit yang tidak mengenakan bagi tubuh. Secara manusia mungkin kayaknya nggak ada orang yang sedahsyat itu penderitaannya seperti Ayub. Ya, dan saya belum pernah, dan saya nggak mau juga, saudara ya. Tapi dalam firman Allah ini kita belajar bagaimana Ayub tetap dekat dengan Tuhan, dan dia sangat mengerti tujuan Allah dalam kehidupannya. Ada hari-hari dia mengeluh, ada hari-hari dia sulit, saudara. Tapi di akhir hidupnya kita membaca Tuhan mengembalikan semuanya, bahkan 2 kali lipat. Ya, jadi ada sebuah kalimat, saudara, yang baik untuk kita dengar pagi hari ini, bahwa tragedi terbesar bukanlah kematian, melainkan kehidupan yang tanpa tujuan. Ya, jika pada saat pagi hari ini, hari-hari ini, ada yang merasakan putus asa, mari saudara bertahanlah seperti Ayub. Ya, Ayub mampu untuk keluar dari permasalahan, mampu keluar dari tragedi kehidupannya. Percayalah bahwa Allah penciptamu memiliki tujuan yang luar biasa dalam hidupmu. Amin. Dalam Yeremia 29 ayat 11 sering kita dengar, dan sudah berkali-kali kita dengar dalam renungan pagi juga. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin, puji Tuhan. Ya, mungkin kita sedang menghadapi hari-hari ini, saudara, kemustahilan yang rasanya semuanya gelap, semuanya buntu, semuanya sulit. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Efesus 3 ayat yang ke-20 mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin, puji Tuhan. Mari saudara, jika engkau mengalami kesulitan hari-hari ini, kemustahilan sekalipun, bangkit. Percayalah Allah penciptamu. Dia hidup, dia berkuasa, dan dia punya tujuan dalam hidup kita. Dia akan memberikan makna dalam kehidupan kita. Ketahuilah bahwa tanpa Allah, kehidupan tidak memiliki tujuan. Jika kita mau kehidupan yang bermakna, kita harus punya tujuan, di mana tujuan hidup kita yang benar ada di dalam Yesus Tuhan kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, mengenali tujuan Allah dalam hidup kita akan memudahkan kehidupan kita. Percaya atau tidak, saudara, bahwa tujuan hidup menetapkan apa yang akan kita kerjakan dan apa yang tidak perlu kita kerjakan, apa yang penting dan yang tidak penting atau kurang penting. Jadi ada skala prioritas. Mungkin saudara pernah mendengar istilah urgent, ya, atau important, urgent dan important. Ya, kita tahu bahwa sesuatu, keadaan, kondisi, ada halnya urgent, penting sekali untuk segera dikerjakan, dilakukan. Tapi ada juga hal yang important atau penting untuk dilakukan, namun belum tentu hal tersebut urgent, atau untuk segera.
Nah, di sini kita bisa belajar memilah-milah yang mana hal yang urgent dan important. Itu yang nomor pertama, prioritas yang harus dikerjakan. Tapi ada hal yang mungkin urgent tapi tidak important, tidak penting. Atau kebalikannya, penting tapi tidak urgent, tidak terburu-buru, tidak harus disegerakan. Nah, itu pilihannya terhadap kita semua. Saudara yang mengetahui mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam studi, dalam pergaulan, dalam apapun. Nah, itulah yang menentukan langkah kehidupan kita. Bagaimana tujuan dalam hidup kita akan memudahkan kehidupan kita dalam bermasyarakat, berkeluarga, bahkan dalam berjemaat. Ya, karena terkadang dengan terlalu banyaknya kegiatan, ya kita akan membuat kita merasa tertekan, kita lelah, kita capek. Ya, bahkan bisa berpotensi konflik satu dengan yang lain. Hubungan tidak menjadi harmonis. Tapi percayalah, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang, saudara. Tapi bukan berarti kita juga tidak bisa membahagiakan orang lain. Puji nama Tuhan. Nah, dengan kehidupan yang memiliki tujuan akan membawa kita kepada gaya hidup yang lebih sederhana. Ya, dengan jadwal kegiatan yang lebih terkendali, serta membawa kepada ketenangan pikiran kita. Ya, supaya hidup kita lebih enjoy, terutama bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 7 mengingatkan kita, ada pula orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Yesaya 26 ayat ketiga mengatakan, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadanya lah ia percaya. Jadi mari kita dalam hidup ini, saudara, kita mau belajar tidak berlagak pintar, berlagak kaya, atau sombong, ataupun berpura-pura. Tapi hidup ini biarlah apa adanya. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan firman Tuhan mengatakan, yang hatinya teguh, engkau jagai dengan damai sejahtera, dan kepadanya lah kita percaya. Puji Tuhan. Saudara, itulah dua hal yang dapat saya bagikan kepada kita semua, bahwa yang pertama, mengenali tujuan Allah dalam kehidupan kita akan memberikan makna atau arti, manfaat bagi kehidupan kita setiap hari, setiap waktu. Dan yang kedua, dalam mengenali tujuan kita akan memudahkan kehidupan kita dari hari ke hari. Nah, besok akan ada 3 hal lagi yang akan dikupas supaya kita lebih belajar untuk mengenali Tuhan kita, mengenali tujuan Allah dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sebelum menutup, di ayat pokok kita, saya ulang kembali, Yesaya 49 ayat keempat mengatakan, tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, perhatikan saudara, hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Mari saudara, hari-hari ini teruslah fokuskan hidup kita, pikiran kita, kehidupan kita kepada tujuan Allah yang luar biasa. Cari tahu tujuan Allah yang sesungguhnya dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di akhir renungan kami pagi hari ini, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau begitu baik. Engkau yang sudah menenun hidup kami, Tuhan yang sudah mempercayakan kehidupan dalam hidup kami. Ada maksud yang luar biasa, ada tujuan Allah yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, beritahukan kepada kami, nyatakanlah kepada kami Tuhan, supaya hidup kami lebih bermakna hari-hari ini Tuhan. Supaya hidup kami dapat jalani dengan baik Tuhan, bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang berbahagia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.